Ada satu surat namanya surat An-Nahl. Surat artinya Nahal, lebah. Surat lebah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Ahmad, "Inna mathalal mu'min kamathalin nahlah." Sungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu, perumpamaan orang beriman itu seperti lebah. Nabi menyamakan perumpamaan antara orang beriman itu dengan lebah. Apa yang terdapat dalam lebah ini sehingga Nabi samakan kehidupan lebah ini dengan kehidupan orang beriman, hidup, cara hidup. Yang pertama, lebah itu suka berjamaah. Dia kemana pergi, pindah kemanapun, berangkat kemanapun, dia suka berjamaah. Walaupun tidak rombongan besar, rombongannya kecil, tetap perginya berjamaah. Tidak ada lebah itu pergi sendiri-sendiri. Minimal dia 3 ekor, 4, 5. Pokoknya dia kemana pergi berjamaah. Kehidupan seorang beriman, dia senang bersama-sama. Tidak suka hidup sendiri. Orang beriman itu tidak hidup individualis. Bakayo surang, bayang kasanang surang, bakapai surang, tidak. Orang beriman itu senang bersama-sama. Adakah binatang yang senang sendiri-sendiri? Ada. Ada. Mak kengkeng. Tahu mak kengkeng? Wow. Nyidiknya suko surang. Dan wow ini kalaulah bahasa monyo cakap le. Ya enggak? Cukup puan anjang. Hanya nyerengeh le. Berdua saja jadi sobok. Nyerengehnya le. Kalau awak bahasa mo-samo bacaka. Kalau surang-surang aman. Itu sama aja wow dia. Bahasa mo mako bacaka. Asal surang ni yang senya. Aman senya. Pasalah bahasa mo cakaknya. Itu wow kehidupannya. Bahasa mo mako bakal cakaknya. Seharusnya bahasa mo ko mako lapang ide. Dewa bahasa mo mah. Duduk bahasa mo balapang. Duduk surang sampi. Bahasa mo mako aman ide. Itu kehidupan lebah. Ana mana ni di wak kini kan. Dan cek sifat dek telongsong kawawa tadi sudah seketik. Dan salah satu sifat wawaw lagi, wawaw ini bertengkar karena masalah tulang. Nama cakak dan pacakaannya masalah tulang saja. Artinya apa? Masalah keduniaan, masalah harta. Kalau ada orang bacakak-cakak, tapi masalah harato, bacakak dan sana masalah harato. Ndak bahasa puan badan sana gara-gara harato samo jawab wow. Kenapa? Wow nambah cakap saratonya. Lebah bagaimana? Nah, lebah ini apabila dapat makanan. Ini sifat lebah yang kedua. Apabila dia mendapat makanan. Diteliti oleh para ilmuwan, ternyata lebah itu ketika melihat taman bunga, ndak langsung makan. Ternyata lebah itu kembali lagi ke sarang.
dan memberitahu dengan bahasa tarian salah. Menari-narinya menunjukkan arah kemana taman bunga itu. Makolah tahu yang disarang tu kamarahnya, maka berangkatlah nyoba sama-sama pai makan ke situ. Itu lebah. Dapat makanan, ndak langsung makan, itu pertama. Kemudian dijapuinya kawannya, pai barangkek bersama-sama dan menikmati bersama. Iko nak makan surang. Tu baca kak lo sudah tu memperabuiannya. Tu kehidupan wawo tadi. Dan Nabi bahkan dalam hadis Ahmad tu Nabi bersumpah, walladzi nafsi Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Artinya Nabi bersumpah itu menunjukkan keseriusan, kesungguhan bahwasanya kehidupan orang mukmin itu seperti lebah. Kalau ndak model lebah cara hidupnya berarti alun orang beriman. Kalau belum seperti lebah berarti dia belum orang beriman. Ini sifat daripada lebah yang kedua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, Allah sebutkan kata lebah ini. Dan kata An-Nahl ini pun cuma sekali dalam Al-Quran. An-Nahl. Kemudian ayatnya tentang lebah pun sekali juga. Allah sebut kata-kata lebah. Seperti dalam surah An-Nahl ini, ayat 68 boleh lihat nanti. Wa auha rabbuka ilan nahl. Dan Allah telah mewahyukan, wahyu di sini mengilhamkan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan, agar menjadikan gunung-gunung, membuat rumah di bukit-bukit, di gunung-gunung. Kemudian di mana lagi? Wa minas syajar, dan di pohon-pohon. Sebuah sarang lebah di gunung-gunung, di pohon-pohon. Kemudian wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Maka adanya istilahnya peternakan lebah. Peternakan lebah. Artinya kata Nahl ini lebah ni sekali cuma aku kata. Dan Nabi pun mengumpamakan kehidupan orang beriman dengan lebah. Lah dua tadi. Pertama, selalu berjamaah. Kemudian lebah itu yang kedua, tidak mansur. Tidak makan surang. Dia selalu berbagi. Senang berbagi. Suko baragiah. Ya. Kemudian yang ketiga, lebah itu di mana dia hinggap tidak ada ranting yang patah. Alunado sejarahnya labah ko inggo patah ranting tadinya. Ada? Tidak. Dan tidak ada pula petani yang berkata, ko gara-gara adik labah tiba kan, lebih patah sadonya. Tidak ada. Tidak ada ranting atau dahan yang patah sekecil apapun di mana lebah hinggap. Artinya apa? Labah ko kamapai tidak merusak. Tidak menggaduh. Orang beriman bah, nyo kamapai tidak menggaduh orang. Tidak merusak orang. Itu kehidupan orang beriman. Jangan sampai awak pai kedatangan awak rusak orang dia. Atau tagaduh orang dia. Kalau ada datang, kecek orang, lah tibo lah nojar. Berarti ada masalah jadi awak tu. Cameh orang awak tibo berarti ada nan salah dalam diri awak. Kalau Nabi bagaimana sahabat dirindukan kedatangan.
Bahkan sahabat tu cemas. Bahkan tak lalu. Kusui semukanya. Dia mamikian. Di sarugo nanti lewat sobok ya Nabi indah. Masalahnya surga Nabi tentu tinggi. Awak sahabat tentu di bawah Nabi. Di dunia bila teragak bisa basuh. Di surga nanti baca rohnya. Sampai ke sini pikir sahabat. Dia mencari Nabi. Tentu Nabi bukan kehidupan lebah. Tapi rajanya lebah. Kan? Ratunya lebah. Sehingga disebutkan kalau para sahabat tu Pak, kalau sedang bahasanya kalut, galau, ada masalah barik atau sedang bertengkar orang rumah atau ada masalah barik, maka ubek sahabat tu pergi ke masjid melihat wajah Nabi saja. Karena melihat wajah Nabi itu hilang rusuhan. Gitu. Kalau awak jangan cuci boleh. Orang sedang bangi. Tu celak awak tambah bangi orang ni. Tambah sakit tu orang. Awak tiba. Letih. Tambah bangi orang celak awak. Kalau Nabi tidak. Itu yang ketiga. Kemudian perpindahan lebah itu menyebabkan terjadinya pembuahan serbuk sari. Kan nyinggok suka ke bunga kau. Situ ada kepala putih, putih kau ada serbuk sari. Inggoknya tadi itu laki serbuk sari itu di kaki lebah. Kemudian pindahnya ke bunga lain, laki lo lah serbuk sari kau di bunga yang ikut. Sehingga terjadilah pembuahan. Babungo dinya, babuah dinya. Setelah tu baru panen limau, panen buah-buahan tu. Dia bantuan lebah tadi. Jadi pindahna lebah kau. Inya membawa mendatangkan buah. Menyebabkan babuah di situ jadinya. Artinya apa? Dia menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk orang yang dia tinggalkan. Hasilnya menghasilkan manfaat-manfaat untuk orang yang tinggal. Kalau ada orang muju awak pai, jalan. Payah tu. Alhamdulillah, sajak no pai gua man mak. Harusnya awak ada manfaat wa takana-kana ada orang de sajak kedatangannya dulu. Alhamdulillah lah banyak kebaikan di siko. Itu lebah. Kama pindahnya membawa pembuahan sehingga terjadi pembuahan pada tanam-tanaman. Rantiangnya tidak patah. Setiapnya pindah terjadi pembuahan. Kemudian lebah ini pindahnya hanya dari bunga ke bunga. Tampik na rancak, kena rancak lo, kena rancak. Itu hidup lebah. Bunga, ke bunga, ke bunga, ke bunga. Tempat yang baik-baik saja. Itu hidup lebah. Painya ka tampik na elok-elok sah. Kehidupan orang beriman seharusnya mereka itu. Batu, kok kama pai tampik na elok salah. Tak usah tampik nan buruk-buruk, tampik maksiat jangan, sekali-kali jangan. Tampik nan elok sok pai. Seperti lebah, nyopai ka tampik nan bungo-bungo saja, nan elok-elok. Kemudian lebah ini makanannya lain. Yang dimakan oleh lebah itu, yang dihisapnya setiap hari, hanyalah sari bunga. Sarinya. Artinya bukan yang baik, tapi yang terbaik.
Nan paling yang elok senan diambil. Bunga kan rancak. Tapi ada yang lebih rancak di bunga. Sari bunga. Makanan orang beriman itu bukan yang baik, tapi yang terbaik. Maka kalau memakan, pilihlah makanan terbaik. Mungkin halal lah. Tu baca rolai. Dia teh halal lah. Halalan thayyiban. Tanpa pengawet, tanpa ini apa pewarna, tanpa perasa dan macam-macam. Pemanis buatan. Ingin juga ada teh tu, bisa? Namanya azka ta'aman. Azka ta'aman dalam surah Al-Kahfi. Apa tu azka ta'aman? Makanan yang suci untuk hati. Bukan suci untuk badan lah, tapi mensucikan hati. Atau caliak sianan magiah makanan. Lai sembayang nana magiah ko indak. Atu azka ta'aman. Ala dia teh taiban tu. Azka. Kok mendabiah membeli ayam di pasar, celek orang lai sembayang tindak. Itu kalau dibaca bismillah tu halal atau tidak katanya. Dibaca bismillahnya berarti halal. Lah cukup. Sana cukup. Tapi kalau ingin level tingginya azka ta'aman tu. Li sembayang tak? Oh lai 5 waktu masjid. Hanya tak jago 5 waktu ke masjid. Kayaknya beli ayam. Lebah itu makanannya yang azka, yang paling suci. Bukan halalan, thayyiban, tidak. Yang paling suci itu lebah. Yang paling suci dalam bunga itu sari bunganya. Kemudian saking sucinya makanan lebahku, saking sucinya. Maaf, kotorannya pun bisa diminum. Bisa dimakan. Atau madu. Kan kotoran tu. Kan keluar dari badan tu. Awak makanan awak halal baik nak kini gua. Tapi kalau lah keluar, ndak halal lah dah. Kan ndak halal lah dah. Ada nan halal? Ndak ada dah. Disebut najis. Walaupun najisnya itu tergolong najis pertengahan. Tapi lah kotoran yang keluar dari badan awak kau. Walaupun halal baik yang awak makan tu. Tapi kotoran waktu lah jadi najis. Nah, lebah, saking sucinya makanannya, kotorannya pun masih halal. Bahkan, tanya salah, kan banyak orang ahli herbal, manfaat madu dah. Kau ubek lah orang lah sudah. Kotorannya jadi ubek. Kotoran lebah kau jadi ubek. Itulah kehidupan lebah. Dan sengatan lebah, sengatannya. Sengatan itu 2 fungsi. Ini punya kekuatan. Kekuatannya di sengatan. Sengatan kau kalau digunakan untuk orang nan elok-elok, nan tujuannya elok loh, bisa aja penggunaan sengatan tu atau terapi sengatan lebah. Ada gini. Kalau di orang Cina kan dia jarum-jarum tusuknya. Nah, kalau kini ndak lah. Dengan sengatan lebah. Biasanya orang impoten tu disangik je lebah. Bangkak tu hidupnya balik sudah. Kan ubek itu. Orang nan stroke disengat dengan lebah. Hidupnya balik. Sel-sel. Saraf-sarafnya. Kemudian pantangan lebah kecil saja. Atau pantang digaduh.
Jan digaduh. Nyo kamapai mang ndak ada patah rentiang dia. Kamapai pindah-pindahnya membawa kebaikan. Makanannya elok-elok saja. Bahkan kotorannya pun halal untuk dimakan. Kau be lah dia. Tapi jan cuba-cuba gaduh. Jan cuba-cuba gaduh. Itu saja. Kalau sempat menggaduh, mengayam, mengakuciang, gajah mati dia. Itu orang beriman. Awak alih gaduh orang, alih ke ditunggi balian, orang aniang je. Ada. Sebabnya makanan. Karena makanan itu penting. Dari mana awak makan, apa nak makan itu harus tahu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan orang beriman seperti lebah. Lebah kok punya kotoran namanya madu. Kotoran tu Pak. Kotoran lebah tu namanya madu. Dan itu pun ubek. Dan disuruh dalam Al-Quran malah Allah nyatakan tubek bagi manusia. Ubek. Rekomendasi dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala lah tu rekomendasinya. Kemudian intinya setelah itu adalah makanan wak perhatian. Anan wak makan itulah yang akan menjadi sifat dalam diri awak. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.